Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan Baper Babin Pioner ya. Nah, sekarang kegiatan Pak Babin hari ini adalah, nih kita lihat nih, ini apa ini? Ini kan banyak sampah nih ya. Nah, ini kita lagi di tempat warga kita yang beliau ini sudah menggeluti yang namanya sampah. Artinya kotoran yang tidak digunakan, yang dibuang-buang begitu aja. Tadinya di daerah kami ini pokoknya banyak sampah lah. Nah, berkat beliau ini sekarang dikelola, dijadikan PT, duit. Nah, nanti kita tanya sama beliau ya. Nanti kita kenalan, kita tanya-tanya. Jadi di sini nih asas manfaatnya apa di sampah ini. Nah, terus ada nggak kegunaannya di lingkungan sekitar, di tempat warganya. Makanya kegiatan Pak Babin di sini, perintah pimpinan, kita harus mencari, ya kan, potensi-potensi di suatu wilayah, di desanya masing-masing, untuk warganya yang punya kreativitas, inovasi, dan mau bekerja. Karena secara tidak langsung nantinya akan membantu lingkungannya. Secara nggak langsung membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Oke guys, nanti kita tanya-tanya yuk. Nah, ini dia guys. Kita kenalan dulu sama beliau ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nih, kenalan namanya siapa? Tarsim. Oh, ini namanya guys, ini Pak Tarsim. Pak Tarsim. Ini alamat di mana kita ini Pak? Ini Kedusunan Purasetia. Nah, di sini namanya Dusun Purasetia, Pekonya Mekarjaya, Kecamatan Gedung Suryan. Nah, disinilah saya sebagai Pak Babinya di sini sebenarnya. Makanya beliau ini, Bapak Tarsim, nanti kita tanya sama beliau ya. Nanti kita kita gali informasi. Ini kan banyak-banyak sampah tuh, tumpuk-tumpuan tuh. Tuh, sana juga. Nah, nanti kita lihat, kita tanya ya. Oke, nanti kita di mana pekerjaan anak-anak ini? Di belakang. Oh, di belakang ya. Nah, nanti kita ke belakang. Oke, dadah, terima kasih. Kita ke belakang. Nah, ini guys, sampah-sampah yang sudah dikumpulin yang rapi nih. Ini sampah yang jadi rezeki. Disulap sama Mang Tarsim namanya nih. Nah, ini guys, ini juga nih sampah-sampah semuanya. Ini dikelola benar-benar nih. Jadi duit semua nih. Ladangnya rezeki. Kalau tahu pengelolaan sampah yang baik dan benar nih. Yang gosong-gosong kayak gini, yang ini pecah-pecah kayak gini, jadi duit semua. Dikelola sama Mang Tarsim. Nih, Tarsim. Nah, bahan-bahan yang nggak dipakai juga nih. Tuh, tong nih. Nah, kardus juga ini. Jadi duit ini Mang ya, kardus ini ya. Wah, alhamdulillah ya ini kalau memang kita kreatif ya. Semua warga kreatif seperti sampah kardus ini selembar dua lembar kalau dikumpulin sebenarnya nilai jualnya ada ya. Untuk mendorong minimal lah untuk bantu anak jajan ya. Karena selembar kita berani bakar ya. Kalau sudah menjadi mata uang kita tidak akan berani bakar. Tuh dengarkan tuh, teng, kita ke TKP di belakang biar nanti gali-gali sama beliau ini. Jangan dikeluarkan semua dulu Mang. Nanti biar saya tanya, nanti kita kupas habis sama beliau ini. Bos besar kita yang ini meranjak dari nol. Nah, dari tahun berapa Mang? Dari 2007. Nah, 2007 dari beliau itu jalan kaki, terus naik motor, alhamdulillah berkembang usahanya. Nih sekarang nih. Coba terangin Mang. Ya. Ini nih luas wilayah luas halaman untuk ini sekitar berapa lebarnya nih Mang?
di belakang rumah ini? Sekitar berapa ya? Kita bingung lah kalau untuk ukur diameternya. Yang jelas ini 1/4 hektar adalah ya, semua sampai ke belakang itu ya. Sama rumah-rumahnya Mang ya? Iya. 1/4 lah ya. 1/4 hektar guys. Jadi beliau ini, nah inilah Mang, ini kok dikumpul-kumpulin kayak gini ngapain nih Mang? Ini kan belum disortir. Ini belum disortir. Ini kan belum diolah. Ini nanti kan dipilah ini ya. Itu kan yang ini. Dipilah warna hijau segala macam, nanti kan jadi kerjaan lagi. Jadi kerjaan lagi. Kita ngambil dari lapak, dari anak-anak buah, ya kita ngambil gabrugan aja. Nanti kan disortir. Ada yang sudah memang sudah dipilih dari sana, ada yang belum. Ya harganya juga bervariasi ya. Variasi ya. Ya bervariasi. Ayo kita sambil jalan ke sana Mang. Ini kita lihat nih. Nih, beliau ini yang mempelopori di sinilah. Jadi semua ini, kalau kita kreatif, ya sebenarnya tidak akan susah sebenarnya ya. Kalau cuman untuk jajan, untuk makanan ya. Yang penting kita merubah cara hidup, pola hidup untuk mengembangkan usaha itu banyak jalan ya. Sampah aja bisa jadi duit, bisa jadi sumber ekonomi. Cuman kadang-kadang didorong dengan rasa malu. Ya sebenarnya tidak malu ya, karena ini kan halal kerjaan ini, bukan mencuri. Oh bener Mang, bener. Ya? Kalau saya temui ya warga, apalagi milenial zaman sekarang, kalau bicara sampah mereka itu malu Mang. Kenapa malu? Karena itu tadi pekerjaannya kotor. Nah coba sampean ulas lagi, biar nggak malu, itu ilmunya gimana Mang? Coba. Ya ilmunya satu ya. Daripada kita istilahnya nyuri segala macam kekurangan, ya kita loh yang seperti ini nih ya, ini geletak di jalan ada 10 biji. Nah ya cuma ditendang-tendang aja. Benar. Ya coba kalau kita kreatif, kita kumpulkan, ini sudah pasti jadi duit ini. Ya cuman itulah, cuman sampah aja untuk apa? Ya, karena apa? Mereka belum tahu. Ya. Ada nilai jualnya Mang ya? Ada nilai jualnya. Yes tuh, nih dengarkan nih. Jujur saya bawa mobil sampai diketawain sama orang. Ya, saya turun dari mobil, saya pinjam karung, saya mungutin di jalan. Katanya dibilang orang gila. Ya nggak gila, saya bilang ini duit kok dibuang-buang. Dibuang sama orang ya saya pungut, bukan nyuri. Ya, bukan nyuri. Nah, yang penting bukan nyuri, kita kerja halal. Ya kerja. Motor, Mang, ya? Iya, ada kemauan. Yang jelas ada kemauan. Kita tidak akan susah kalau cuma untuk jajan anak, seperti ibu-ibu. Coba kalau dia kreatif, ya di belakang rumah gantungin karung. Ya, jadi bekas jajanan-jajanan anak-anak itu masukin ke karung, jadi nggak juga berserakan. Nah, di satu sisi nggak berserakan sampah lah ya. Kalau memang di rumah saya ya memang tempat sampah, memang saya yang nampung. Memang ya, usaha, memang ya. Usaha gitu ya. Mengumpulkan sedikit-sedikit, alhamdulillah lama-lama jadi bukit nih. Teng-teng, tuh. Nah, saya berharap sama masyarakat ini, usaha ini banyak jalannya. Cuman tinggal kemauan, kreatif. Sebenarnya kalau kita kreatif dari rongsokan, ini rongsokan masih banyak yang bisa kita olah. Mau dibikin apa? Kalau kita memang kreatif. Selain kita jual seperti ini, jual langsung, ya banyak yang masih bisa diolah, seperti bikin mainan, bikin boneka, ya banyak sebenarnya. Nah, ini salah satu yang sudah diolah nih, ya sudah dipres ini. Nah, ini sudah dipres ya? Sudah dipres ini. Itu tadi botol-botol tadi ya? Ya sudah dipres, dimasukkan ke sini. Nah, ini dipres, ya. Oh ini dimasukin, ini gunanya tuh apa ini Mang? Ini hasilnya, hasilnya. Nah kalau ini botolan ini masuk ke sini ya? Ya. Ini namanya alat pres Mang ya? Ya pres plastik ya. Pres plastik nih. Pres kaleng, kardus juga bisa. Cuman yang kita pres plastik aja. Nah ini setelah ini dipres pakai bunyi alat mesin, langsung jadi kayak gini. Nah gini. Nah ini dapat milih ini. Ini dapat dipilih dulu. Dipilih. Ini kan beberapa jenis ini nih ya. Nah ini seperti ini. Nah tuh begitu. Nah ini beda juga. Ya beda. Nah jadi semuanya harganya bervariasi ya. Bervariasi tergantung dari bahan ya. Bahan yang kita pilah. Ya. Nah seperti ini nih. Ini kan hasil kerja ini nih. Ini kan habis dipilah ini nih. Nah tinggal masuk ke
Presan. Nah, ya ini yang mulai saya dulu ya. Nah, sekarang sudah diterusin sama anak saya, dikembangkan sama anak saya. Oh, ini anak apa, anak buah nih, Mang? Ini anak. Ini anak buah satu. Ini sekarang yang mengelola usaha ini sudah anak saya. Nih anak beliau nih. Teng. Manisnya Allah bapak itu. Jadi saya mengarahkan anak saya ini, ya pertama dia gengsi ya. Malu, Pak, itu sampah. Dia beralih usaha mencoba dari buah-buahan ya. Tapi saya tonton dulu. Ya. Mau enggak? Bisa maju enggak dia dari usaha yang lain? Ya ternyata ya dia berhasil dari sinilah juga. Dia sekarang enggak mau lagi usaha yang lain. Nah, kita anggap ini sampah lah. Yang jelas memang kelihatan sampah, tapi nilai duitnya ada. Nilai. Itu kalau anak SD itu, Mang? Oh, anak SD ini ya. Nah, ini kan dia cari-cari untuk bahan mainan. Oh, bahan untuk mainan ini. Untuk bahan raya kerja ya. Ya. Bahan-bahan mainan seperti ada kegiatan di sekolah, entah bikin apa. Kan kalau di sampahan ini, kalau dibilang melebihi toko onderdil serba ada. Ya. Luar biasa. Ya, jadi satu kebanyakan seperti barang itu kan barang orisinil. Nah, ini seperti mesin ini kan, kalau saya bikin presan ini, beli mesin ini aja udah berapa juta. Ini ya? Iya, ini dari rongsokan. Ini kan saya coba saya perbaikin, ya alhamdulillah ya kita bermanfaat. Ya. Sebenarnya jadi ini tadinya sejarahnya ini bahan rongsokan, terus sampan kelola, sampan benerin sendiri. Ya. Terus jadi alhamdulillah. Ya. Bisa untuk jadi alat kerja sampan juga. Ya. Nah, seperti ini juga kan dari rongsokan ini semua. Jadi banyak yang kita bisa manfaatkan, yang cuma dibuang gitu-gitu aja. Ya. Ini semua bahannya juga dari rongsokan. Cuman kita tinggal berpikir gimana caranya supaya lebih manfaat. Ini saya tanya sama anak saya ini, kalau beli satuan gini segojo ini berapa? Cer? Berapa, Dek? Berapa? 1,5 juta. Enggak, kalau sudah jadi gini. Kalau udah jadi kayak gini berapa? Sekitar puluhan juta lah ya. Oh, guys, ini sama beliau ini tadinya dimanfaatkan. Ini kalau kita beli alatnya sendiri, ini 40 juta. Nah, berhubung ini tadi dari rongsok, dikelola, didandan sendiri nih. Langsung kayak gini, jadi akhirnya hanya menghabiskan berapa juta ini, Mang? Ya, pokoknya sekitar 15. Sekitar 15. Nah, artinya kos ininya masih sekitar ini 25 jutaan lagi. Nah, itu ya. Jadi untuk membantu meringankan kerjaan. Soalnya kalau plastik ini kalau kita dibawa di karung, itu sekarung besar gede itu tuh ya, itu tuh paling 14 kilo. 14 kilo ya. Kalau plastik bodongan kayak gini. Cuman tapi kalau udah dipres kayak gini, ini sekitar 80 kilo. 80 kilo, guys. 80 kilo. Jadi inilah ini yang lagi dikerjakan. Nah, ini nih sedikit ini barangnya hari ini nih. Ini termasuk sedikit ini. Sedikit. Lagi sedikit, kayak di depan juga itu besi lagi sedikit karena habis turun kemarin ya. Jadi kayak kardus juga minggu ini 3 kali turun kita. Nah, guys, ini ada tanaman pisang juga kapendis nih. Kapendis dekat-dekat sampah juga, boy, mantap-mantap, glowing nih. Ini kan tadinya pisang semua ini nih. Tadinya pisang semua ini ya. Pisang semua, cuman berhubung kita lokasi di depan itu juga terlalu sempit, jadi kita tebangin pisangnya gitu. Ini jadi ini. Ya, ini kan sama aja manfaatnya, kan begitu. Mang, jadi ini tadi kan udah sekilas sudah sampai ceritakan ya. Nah, sekarang saya minta tolong, coba sampai ceritakan dari awal, ya kan? Sampai kok bisa punya usaha kayak gini tuh, awalnya itu gimana, ya kan? Tahun berapa sampai menggeluti sampai tahun 2023 ini, sampai majunya ini, alhamdulillah lah. Coba ceritain, Mang. Awal saya tertarik dengan usaha ini, semula saya juga tidak tahu. Tidak tahu awalnya. Jadi jujur saya, mungkin orang sini tahu, saya dulu jual beli kopi ya. Oh, jual beli kopi, guys, ini. Jual beli kopi, buka gudang kopi, saya ngambil dari gudang ke gudang, ternyata saya tidak berhasil, bangkrut lah. Oh, berarti guys ini bangkrut ya. Ini artinya beliau ini dulunya bos kopi, bos besar lah ya. Alhamdulillah perjalanan hidup beliau ini belum ada kesuksesan. Artinya kesuksesan itu nggak harus di bidang itu, yang lain-lain tetap
Kita pengusaha ini harus coba terus, Mang ya. Iya. Jadi kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, Mang ya. Iya. Nah, habis itu, Mang. Nah, setelah itu kan saya prihatin lah ya. Prihatin. Saya dagang keliling ini awalnya nih, dagang keliling. Pakai motor itu tuh yang di depan tuh ya. Pakai motor kecil ya, keliling bawa kerombong. Nah, cuman waktu itu pas ada anak mau jajan, orang tuanya nggak punya duit. Orang tuanya nggak punya duit. Nggak punya duit. Mang, katanya bisa nggak saya minta jajanan tukar besi? Loh, saya bilang gimana ya? Saya bilang gitu. Kemana? Nah, berhubung di hati saya nih, saya juga merasakan punya anak ya. Ya sudahlah, saya bilang ambil gitu. Kalau mau ngutang, saya nggak mau punya utang, Mang, katanya. Gitu. Bawalah besi itulah, katanya. Nah, ya udah, saya bilang, saya taruh, nanti saya pulang saya samper. Padahal di hati saya sambil jalan ini rugi saya nih. Kok saya bilang dagang ditukar besi? Jalannya kemana kan gitu ya? Iya. Mau diapain besi ini kan gitu? Iya, awalnya itu ya? Iya, awalnya. Nah, ya. Waduh, udah pulang itu mampirin jangan ya, mampirin jangan, kata saya itu. Lah, udah mampirin aja, udah. Saya bilang gitu kan. Saya nggak tahu juga itu besi itu di dalamnya apa, saya juga nggak tahu. Yang jelas di karung gitu ya. Nah, dah. Sore saya pulang, saya samper. Itu mohon maaf, Mang, itu sekitar tahun berapa itu? Itu 2007 saya. 2007 itu. 2007 awal saya bangkrut, saya dagang keliling. Dagang keliling. Ya, artinya saya tidak punya rasa gengsi. Nah, saya jatuh kalau bukan saya yang mau berusaha bangun, orang tidak akan membangunkan. Betul. Wah, tuh pesennya, guys, lihat tuh. Kalau kita lagi jatuh, tidak ada orang lain yang membangunkan kecuali dari diri sendiri. Diri sendiri kita. Artinya semangat, motivasi ya untuk maju lagi. Nah, gitu. Jadi bukan hanya modal duit ya untuk sukses itu. Niat, tekad yang bulat ya, tekun. Dengan ketekunan itulah. Coba diulangi lagi, Mang. Kalau kita modal biar sukses itu kan kadang-kadang gini, Mang. Kata warga, kata yang lain itu gini. Sudahlah Pak Babin, namanya kita mau menuju sukses ini semuanya nih modalnya duit. Kalau nggak ada duit susah kata. Coba kasih gimana? Gini. Duit itu bagi saya nomor 2. Ya, walaupun itu hidup itu harus dengan duit. Betul. Tapi yang harus kita cari sumbernya dulu. Sumbernya ya. Sumbernya dulu dari mana datang duit. Ini kan sama jadi duit. Nah ini ya, termasuk yang pecah-pecah kayak Iya, iya kan jadi duit juga. Jadi duit ini. Awal pertama kita niatin aja. Saya tidak punya modal, saya cuman punya kemauan gimana saya mau bangkit. Itu aja. Nah itu kembali ke awal. Makanya saya sampai tertarik sampai saat ini diteruskan sama anak saya. Jadi cerita awal itu tadi, besi itu tadi, saya bawa di jalan saya mikir, ini nanti saya bisa dimarah sama istri saya. Kok saya dagang bawa besi? Nah, jadi pas saya mau masuk ke sini, entah mobil itu dari mana, Pak berhenti dulu katanya. Itu bawa apa? Saya bilang besi. Besi apa? Nggak tahu, saya bilang gitu. Rongsokan bukan? Mungkin, saya bilang gitu kan. Nah, dibuka sama dia. Oh, ini rongsokan, mau dijual nggak? Dijual. Jadi saya juga nggak tahu harga waktu itu. Harga waktu itu ya. Ini berapa kilo? Nggak tahu. Timbang dulu lah katanya ya. Nah, nggak usah timbang, saya bilang. Gitu. Nah. Ya sekarang ini berani berapa? Saya bilang gitu. Oh, tanpa ditimbang berani berapa gitu ya? Udahlah saya borong ya, berapa katanya. Ya saya bilang, ya terserah, saya bilang. Udah saya borong 70.000 ya. Oh, gede amat untungnya, saya bilang gitu kan. Nah, ini awal ini. Ya. Jadi jajanan itu habis 24.000. Aduh, kok enak ya? Kok enak itu tadi ya. 20.000 jadi 70.000. Nah, berarti lumayan itu. Waduh, saya bilang, besok udah mulai semalam saya itu berpikir. Besok saya sambil bawa karung. Jadi biarin dagangan saya ini tukerin besi aja. Gitu kan. Ya akhirnya sampai saat ini saya tekuni. Sampai saya dagang juga dulu sama mobil, sama istri saya tuker-tukerin dengan rongsokan. Nah, sekarang ini karena saya usia sudah ini, ya coba diterusin sama anak saya. Anak saya juga awalnya kan dia nggak mau, males, malu. Oh, jadi itu tadi guys. Jadi kalau kita ini nih kayak sekarang ini kan banyak barang beli ini. Ini dari ini memang sampean kan sudah usaha kayak gini. Sampean mohon maafnya udah punya mitra atau anak buah itu berapa jumlahnya di wilayah kita? Nah, yang kerja khusus untuk semuanya lah. Untuk khusus ini kalau dia barang lagi banjir banyak juga sampai ada 6. Ya, ini kan lagi istirahat dia pada sholat zuhur dulu.
Nah, ini enggak, maksudnya untuk mitra di daerah desa-desa lainnya itu jumlahnya berapa? Oh, ya banyak sih ya yang dari bank sampah, lingkungan, seperti pondok pesantren, ya seperti ibu-ibu yang khusus lingkungan kita aja kan sekarang sudah mulai kreatif dia, sudah tahu bahwa ini sampah ini memang bisa jadi duit gitu loh. Jadi nggak dibuang gitu-gitu aja. Oh, berarti ibu-ibu sini biasanya kan namanya kita ini sampah. Sampah ini plastik apalagi. Botol dibuang-buang aja ke kebun. Dan akhirnya kan susah mengurai itu, Mang. Akhirnya kebunnya jadi jelek. Ya begitu. Ya, yang jelas kan sering juga saya kalau ngobrol dengan ibu-ibu, sering saya kasih contoh ya. Seperti ini, Bu. Kalau ini kita bakar bentuk begini kita berani. Coba kalau kita sudah jadikan duit ada sekilo, misalkan ini 2.000. 2.000 sekilo. Nah, ngeletak saya bilang di tanah. Mungkin mata ibu juga itu duit. Bukan ini lagi. Berani nggak kira-kira bakar duit itu? Nah, berarti ini kan nilainya ada. Ada nilai harga juga. Jangan dibuang gitu aja. Coba kita belajar kreatif, gantungin karung di belakang, kira-kira penuh sekarung bawa ke sini. Kan itu sudah jelas. Oh, di sisi lain, istilahnya kalau ini dibuang ke kebun-kebun kan, ya yang bosok ini susah berapa tahun ini? Ini kan non-organik. Non-organik ini kan plastik. Iya, ini bisa puluhan tahun, ratusan tahun dia biar busuk kalau bukan dibakar. Ya artinya kan mengganggu kebun kopi kita. Begitu. Kopi, kan? Iya. Nah ini kan sulit dilebur. Ya, dia nggak bisa jadi humus dia. Nah, jadi akhirnya dari itu pemahaman sampean kepada ke ibu-ibu, alhamdulillah sekarang ibu-ibu sudah mulai kreatif. Sudah mulai kreatif mengumpulkan barang-barangnya ya. Jadi kadang-kadang katanya, Pak, saya mau jual ini. Nah, dia bukan sengaja mengutin. Nah, memang sudah dia belajar kreatif, digantungin di belakang bekas jajanan, masukin 1, 2 gitu kan. Kayak karung-karung bekas yang bodol-bodol bekas kopi musiman, bekas karung padi. Itu kan nilainya ada semua, itu laku semua. Seperti karung bodol-bodol kayak gini ini kan tetap dibeli. Oh, karung kayak gini juga laku artinya? Iya laku. Mau bosok-bosok iya laku. Jadi semuanya itu punya nilai. Nah, cuman kita itulah tadi mungkin satu juga belum tahu atau kurang sosialisasi, kurang pemahaman ya. Makanya warga ini. Nah itu tadi bicara ini Mang, pondok-pondok pesantren itu. Pondok pesantren mana itu yang udah ini? Air hitam. Air hitam itu ya. Pesantrennya Pak Toha. Pak Yayi Toha itu ya. Kadang-kadang dia di telepon kalau sudah ini kan. Kalau toko-toko ini seperti kardus ya, Indomaret, Alfamaret. Ya kalau sudah banyak kita ambil. Memang sudah punya channel kita ya. Kayak grosir-grosir besar itu punya kita semua. Berarti kalau untuk selain pondok, kalau masjid-masjid itu ada nggak? Kan namanya sekarang itu warga kita ini kan banyak. Oh banyak. Namanya untuk di daerah masjid-masjid. Ya untuk pembangunan masjid. Kan bahasanya gini kalau beli-beli itu pengurus masjid itu. Mengumpulkan sampah sambil bersedekah. Ya artinya sampah untuk beribadah lah ya. Untuk bersedekah menjadi ladang ibadah. Ya. Nah, ini kan untuk pembangunan masjid juga itu kan ada. Tergantung mereka nanti kan itu ada pengurusnya. Nah, setelah dibawa ke sini dijual, nanti entah duitnya itu entah untuk santunan anak yatim, entah untuk sosial. Nah, itu kan tergantung mereka ya. Yang jelas pembangunan masjid, mungkin itu, banyak hal ya. Itu udah berapa masjid itu, Mang? Udah berapa masjid itu yang kerjasama sebagai sampean ini pengurus sama sampean sebagai penampung? Ini satu masjid ini. Ya, masjid di sini, di masjid cabang. Karena semuanya ini kan di sini kan remaja-remajanya kan kreatif sekarang ini. Oh, rismanya ya? Ya, rismanya ya. Kreatif. Kemarin aja habis pada ngambil karung. Jadi dia sistemnya ada anggota berkelompok ya. Berkelompok ya. Berkelompok ya untuk kegiatan, artinya apa dibilang itu ya khusus untuk sosial lah ya. Untuk sosial masjid itu tadi ya, untuk sosial gitu. Jadi mereka ini tahu bahwa ini nih kita cari dana ya, daripada minta sama masyarakat, artinya berbentuk mata uang ya. Jadi sampahnya dimanfaatkan. Sampahnya dimanfaatkan supaya ya keuntungannya kan masjidnya bersih. Ya. Desanya jadi bersih. Sampah plastik-plastik di kebun-kebun udah mengurang dan lain sebagainya. Akhirnya sampah yang dibuang menjadi duit. Nah itu bisa untuk sedekah. Ya yang jelas kita apa ya,
jangan menilai bahwa ini sampah. Yang jelas kita sampah ini kok bisa jadi ladang rezeki. Oh, ladang rezeki ya. Ya. Wih, kita sambil jalan ke situ emang kita Mang. Nah, nih kan masih banyak juga ini Mang. Ini plastik-plastiknya. Nah, ini kalau kemarin ini segini nih. Oh, sini penuh. Iya, ini tumpukan ini penuh ini sampai nggak kelihatan lagi orang. Oh, ini berarti udah dimuat ya? Ya, sudah dimuat, udah 3 kali turun ini. Jadi Mang, sampean udah buka usaha kayak gini nih, sampean udah mempekerjakan orang berapa ini wilayah kita ini? Yang di sini? Untuk sampean yang kerja di sini khusus itu udah berapa karyawan? 6. Udah 6 ya? 6. Nah, sambil situ. 6. Nah, 6 orang ya? Jadi orang-orang mana kita sini aja? Orang lingkungan kita sini aja. Artinya guys, ini beliau ini sudah membantu membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang beginilah harus kita dorong, harus kita semangati. Nah, Mang ini gini ya, kan tadi sudah pondok pesantren ada, masjid ada. Nah, ini kira-kira kan, mudah-mudahan untuk masjid-masjid yang lain, istilahnya mengumpulkan sampah sambil bersedekah, digunakan untuk kegiatan masjid, itu kira-kira Mang ya. Kira-kira kan kadang-kadang ada nih orang yang belum tahu, mereka juga belum punya ide. Kebetulan mereka nanti melihat video kita ini, pemirsa ini kan. Nah, kira-kira yang khususnya lah taruhlah Kecamatan Kedung Suran dan Aritem Sumberjaya serta Tebu, itu kira-kira boleh nggak kalau mereka itu nanti mau ikut gabung? Loh, saya seneng loh, senang artinya ya mereka ngerti gitu loh, ngerti ya, untuk tambahan ekonomi ini dari sampah aja bisa untuk tambahan ekonomi ya. Jadi harapan saya ya, bukan harus saja jual ke sini ya terserah nanti kemana aja, yang penting kita belajar kreatif bahwa sampah ini punya nilai. Saya tidak memaksa orang suruh ke sini jual sama saya, silahkan kemana aja. Yang penting kita coba usahakan yang berbentuk sampah ini menjadi nilai ekonomi. Oh, jadi nilai ekonomi ya. Nah itu guys, jadi para pemirsa, siapa tahu apa pemuda-pemuda Risma yang lainnya di seluruh Kecamatan Kedung Surian, Tebu Aritam dan Sumberjaya yang belum punya ide kreatif, pengen ikut mengelola sampah yang sampah tadinya itu nggak ada nilainya kayak gini-gini, setelah dikumpulkan nanti silakan bermitra dengan beliau. Nomor teleponnya berapa? Oh, kalau ini kan saya sudah istirahat ya. Jadi yang pegang ini usaha ini anak saya. Jadi nomor juga mungkin ngehubungin nomor anak saya. Oh, aja. Nomor anaknya guys. Nanti dikasih nomornya. Jadi siapa tahu Anda pengen semua mengelola sampah. Mungkin dari desa-desa lain, karena kan gerakan di luar kita juga sebenarnya banyak yang namanya itu Mang bank sampah. Nah, nanti kalau mau belajar bank sampah, pengelolaannya, sistemnya, administrasinya, manajemennya nanti sama beliau juga bisa diajari. Iya, ini bisa, kan Mang, ya bisa. Oh, ininya masalah ini kan plastik juga kan dia punya kelas tersendiri. Plastik segala macam. Nah, ini makanya ini kan dapat pemilah ya, dipilih. Nah, seperti ini juga kan nilainya lah beda. Nah, ini tergantung nanti mereka yang jual. Apa dia mau dipilah sendiri, apa mau gabrugan saja, bermacam-macam disatukan. Nah, ketika dia dipilah, nah ini kan sudah punya nilai tersendiri. Nah ini, nah kalau sudah dipilah kayak gini, ini per kilonya ini entah anak saya ini ngambilnya ini 27. Oh ini ya? Ya 2.700. Ya. Nah kalau untuk kan kita sering hajatan tuh Maya, hajatan untuk aqua gelas itu kan buang-buang aja itu Mang. Nah itu sayangnya. Nah, mana banyak ulat kan? Banyak ulat. Nah itu. Nggak dibakar juga kadang-kadang. Jadi bikin penyakit ya, jadi sarang nyamuk segala macam ya. Nah itu yang jelas nggak enak lah kita ngelihatnya. Coba. Sarang nyamuk jadi penyakit Mang ya. Iya. Nah kalimat itu berarti guys, ya ingat ya. Tuh. Namanya benar kata Bapak Ustadz kita, Kiai kita. Istilahnya itu kan. Apa namanya, kebersihan itu sebagian daripada apa Mang? Iman. Nah, an-nazafatu minal iman ya. Nah, Pak Ustaz dikatakan. Jadi artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Jadi kalau kita membersihkan ini, dapat ladang usaha. Nah, kalau di tempat saya memang kotor ya, memang saya tampung. Itu ya. Memang saya tampung. Nah, seperti gelas aqua di tempat hajatan atau di kegiatan-kegiatan istilahnya seperti kegiatan besar ya di kecamatan atau di
tempat-tempat pejabat, syukuran segala macam itu kan banyak melimpah. Iya, sampahnya itu. Ya kayak di rumah Pak Bupati itu kalau dia bisa ada pertemuan besar ya dengan masyarakatnya itu kan luar biasa itu kan. Nah, kadang-kadang cuma di Depak gitu-gitu aja. Nah, alhamdulillah semenjak banyak yang ngerongsok ini nggak terlalu berserakan ya. Gitu kan. Ada yang mungut mungkin ya. Yang jelas banyak yang ambil lah ya. Nah, itu. Sekarang ini kita lihat di sampah yang di kali. Iya. Sekarang ini sudah mulai tidak ada. Oh, alhamdulillah. Sudah mulai tidak ada. Kapan habis hujan besar? Nah, yang tidak pakai duit, cuman ada kemauan aja, dia mau kerja cari duit, dia apa? Cari di pinggir-pinggir besar. Pinggir kali. Di pinggir kali kan yang sudah naik ke darat, kebanjiran, diambilin sama mereka. Saya tahu sendiri. Ada yang habis ngambil itu sampai dapat. Begitu saya bayar dapat uang 160.000 setengah hari. Wis, alhamdulillah. Nah, guys, ini alhamdulillah secara nggak langsung beliau ini juga istilahnya apa namanya memberikan solusi secara langsung untuk warganya. Ini ibu ini yang kerja rutin ini. Warganya. Jadi tadinya yang biasa banjir tidak menjadi banjir. Nah, kita tanya sama ibu ini yuk. Bu, sini Bu. Bu, sini Bu, sini Bu. Apa sih Pak? Sini. Nah, Bu, tanya Bu, kenalan Bu, namanya Bu. Mang itu ya. Ini Ibu Rosti. Ini salah satu yang tetap kerja di sini. Oh, ini Bu, kenalan Bu, namanya Bu. Nama saya Ibu Rosti. Mang ke sini Mang biar nyambung. Ibu Rostia, ini sampai di sini kerja? Iya. Karyawan siapa ini? Bapak Tarsim. Bapak Tarsim. Iya. Udah berapa hari? Udah lama. Udah tahunan. Udah tahun berapa? Ya ada 2 tahun lah Pak. Udah ada 2 tahun ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nih beliau ini, jadi coba sampai ceritakan. Sebelum tadinya ikut kerja di Bapak Tarsim, bos sampean ini, sama sudah ini apa yang sampean rasain coba? Pengalamannya, ada banyak nilai untungnya, apa ruginya? Ya, alhamdulillah Pak, selama kerja di sini, penghasilan sehari-hari, alhamdulillah lah buat anak jajan, buat resiko, alhamdulillah tercukupi gitu, enggak utang melulu gitu. jadi kalau dulu sebelum sama kita SIM ini, iya banyak utang. Ya, utangnya gitu. Di mana? Di rentenir apa di BRI apa di mana? Sama kadang-kadang apa Bang Madet? Tetangga-tangga. Sama alhamdulillah ya. Gitu sekarang kerja di sini tiap hari kan ada penghasilan walaupun dikit juga gitu. Tapi ngebon juga nggak? Ngebon alhamdulillah. Oh, berarti alhamdulillah dari hasil kebunnya bisa tabung Bu ya? Iya. Dikit-dikit lah. Tabung, ya. Nah, jadi berarti pengalamannya kalau dulu sebelum kerja di sini guys, ibu ini tadinya banyak terlilit utang dan lain sebagainya. Mang Tarsim membuka lapangan pekerjaan secara tidak langsung, ibu ikut kerja sudah hampir 2 tahun lebih. Jadi alhamdulillah asas manfaatnya banyak Bu ya. Banyak alhamdulillah. Tapi nggak malu Bu usaha-usaha kayak gini Bu? Nggak malu apa yang penting halal. Oh luar biasa. Nah ini contoh guys, ini liatin, dengerin. Yang penting halal kan Pak. Ibu-ibu aja nggak perlu malu ya untuk anak-anak milenial, ibu-ibu juga yang lain. Ya namanya kita kotor. Kalau namanya kita petani kan kotor juga, ya, tapi kotor mau di sawah, mau di ini termasuk ini. Inilah ladang rezeki mencari kita untuk nilai tambahan daripada nanti terlilit utang. Iya. Ya kan? Iya. Disegel sama Mbah BRI. Nah, di ini nggak bisa tidur nanti malah stroke. Ya kan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi alhamdulillah kalau sehari sampai bekerja di sini nih udah gajinya ada berapa kalau boleh tahu? Ya. Karena dia kan sistemnya kilo Pak ya. Kiloan. Kiloan. Jadi kan begitu dia ada banyak itu seperti itu nanti kau ingin timbang. Nah ya kadang-kadang dia sekali ini Bang ada dapat uang 400, 500. Pak, selama setengah bulan kadang-kadang dapat 600. Sama suami kadang-kadang bantuin kalau habis dari kebun, habis menarik ke sini. Masih nyambi ya. 600.000 setengah bulan ya. Lumayan untuk jajan anak ya. Artinya untuk nyambung gitu, hidup Pak. Karena apalagi posisi kita bulan-bulan kayak gini kan. Sekarang kan kopi buahnya kayak gitu. Buah kopi nggak ada, menurun ya. Kalau nggak kita kerja di sini, gimana? Mau kemana lagi? Akhirnya merantau malah nggak karuan nanti. Kasihan anak bini ya. Nah, jadi guys itu tadi ya. Jadi untuk saudara-saudara, khususnya warga Kecamatan Gedung Siran, jangan malu
sampean semua itu untuk menjadi apa namanya mengais rezeki dari bentuk apapun. Udah di pengalaman tadi beliau tadinya bos kopi, alhamdulillah belum ada nasib, sekarang keok kan, dulu keok, tapi alhamdulillah sekarang beliau dari tadi sejarahnya sudah diceritakan semua, beliau mentalnya baja. Ingat ya Mang ya? Iya. Nah terus usaha ini yang jelas risikonya nggak banyak. Oh, risikonya nggak ada? Nggak banyak. Kalau kopi kita kan takut kehujanan lah segala macam. Kopi, iya, ya. Kalau ini kan dihujanin kayak mau diapain ya serahnya. Diambil anak 1 2 juga kan nggak bukan dibilang nggak rugi ya. Ya wajar-wajar aja kan. Itu kan diambil 1 kan nggak ngurangin kiloan 1 karung. Nah coba kalau kopi diambil sekilo selawe ribu sekintal 2,5 juta. Nah begitu. Jadi resikonya juga nggak banyak. Nah bukan usaha itu nggak ada resiko, semua ada resiko. Ya. Cuman kita cari usaha itu resikonya yang ringan. Nah, yang seminim-minim mungkin, kan gitu. Di satu sisi. Tapi untungnya kalau bisa segunung-gunung mungkin. Nah, kalau gitu. masalah untung, ya mungkin namanya usaha ya mungkin tidak ada untung. Cuman kalau untuk saat ini kita tidak seperti awal dulu, kita pertama di sini belum ada yang ngerongsok. Memang ya 75% lah hilangnya. Ya. Kalau dulu ya memang saya berani jamin. Ya. Nah, kalau sekarang ini kita apalagi kalau ngambil dari anak buah berbagi ujung aja. Jadi guys, intinya gini. Jadi pesan tadi Mang Persim, intinya namanya kita usaha, kita ikut aja sama yang kita mau ngekor lah ya bahasanya. Tapi ingat, jangan nggak usaha. Kalau nggak usaha, Mang, terus ngitung keuntungan orang lain, ini yang susah. Nah, itu yang susah. Kira-kira jadi penyakit seter nggak itu kira-kira? Lah itu intinya begini. Kalau ngelihat orang sukses itu, nomor satunya jangan iri. Jangan iri ya. Lihat perjuangannya. Perjalanannya. Tadi itu ya. Terus kita usaha ini tujuannya bukan untuk kaya. Bukan untuk kaya. Kaya nggak wajib kok. Yang wajib kan usahanya. Yang wajib usahanya. Kalau dengan otomatis usahanya lancar, apa ini dengan otomatis? Nah. Ya kayak konglomerat lah kan. Gitu. Nah begitu. Jadi kita yang penting kita jalanin dulu lah usaha. Apa yang memang kita bisa dijadikan mata uang. Sekalipun itu sampah. Tuh nggak ada salahnya toh. Ya. Jangan, wah ini sampah, saya gengsi. Gengsi nggak ketemu nasi. Nggak ketemu beras itu tadi ya. Nggak kebeli. Akhirnya sakit mah dong. Masuk rumah sakit. Ya, karena nggak makan kan. Nah ini saya contohkan ini ya. Saya nggak punya beras misalkan. Nah saya bawa 1 bendel aja itu jadi duit. Jadi duit ya. Ya kita nih bawa segini aja udah. Nah ini kebeli kalau beras 1 kilo. Oh ini beras 1 kilo guys tuh. Ya. Tuh jadi ibu tuh. Ini banyak ini Pak kemarin. Jadi guys, sementara gitu aja ya. Jadi gini, nih. Jadi kegiatan Pak Babin hari ini berada di rongsokan penampung di Desa Mekarjaya, dusunya Pura Setia, kecamatannya Gedung Surian. Beliau ini Kitarsin. Nah, jadi ingat tadi pembelajaran dari Kitarsin untuk anak-anak muda sekarang ataupun yang sudah tua, yang pernah tumbang usahanya dan lain sebagainya, jangan tetap patah semangat. Tetap, yang penting beliau tadi pesan modal nomor 2, yang penting kemauan. Terus apa lagi Mang? Niat ya. Niat. Saya harus bangkit. Insya Allah nanti pasti Allah itu mengasih jalan. Kalau kita sudah usaha bangkrut, terus kita malah tiarap 45, nggak ada upaya lagi. Ya kita tambah susah hidupnya Mang ya. Ya yang jelas kita usaha rusak jangan ngitung yang ke belakang. Nah usaha rusak jangan ngitung ke belakang. Karena kita songsong di depan ini kita harus apa? Di depan. Kita nggak tahu rezeki di depan. Rezeki di depan nggak ada yang bisa prediksi. Nah karena kerusakan kita yang di belakang itu rahasia. Rahasia ya. Nah kita sama Allah itu mau ke depan kita mau dijadikan apa? Ujian itu tadi ya. Iya. Ingatlah Allah tuh ngasih ujian. Pasti umatnya. Mungkin Allah itu nggak negor, kamu jangan usaha kopi gitu kan, kamu nggak ada bagian. Mungkin kalau kedengar sama kita gitu kan, ya mungkin Allah punya cara tersendiri, rahasia semuanya. Udahlah kamu berhenti. Nah nih nanti kamu arahkan ke sini. Padahal waktu itu saya juga nggak ada rencana mau ngerongsok segala macam. Ada rencana, ya itulah awalnya tiba-tiba orang ngasih rongsokan tukar
sayuran. Karena perjalanan hidup tadi akhirnya dari 2007 sampai di 2023 beliau ini bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa mempekerjakan sebanyak orang berapa tadi Bang? Orang 6 orang. Artinya mau nggak mau ini Mang Tarsim sudah membuka lapangan. Nah harus kita contoh, ini warga kita harus kita contoh, kita ikuti perjuangannya, perjalanannya. Jadi ingat tadi, jangan sekali-kali untuk warga yang lain hanya memonitor keuntungannya, menghitung keuntungan orang lain. Jadi nanti timbul stroke. Karena perjalanannya tadi pahitnya luar biasa kayak gitu, kita tidak mengalami Mang ya. Nah, oke guys. Jadi kapan-kapan kita ketemu lagi dengan kegiatan Pak Babin di warga yang lainnya. Nanti akan kita bikinkan kayak gini semua kegiatan Pak Babin. Jadi mohon maaf Mang ya. Nah, mohon maaf bila mana ada kata-kata Mang ya. Ada kata-kata tutur bahasa kepada sampean, kepada pemirsa. Nanti Pak Babin ini mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Jadi ingat ya, ini warga silahkan ditonton kegiatan ini. Sampai pelajari, bila mana tertarik silahkan nanti hubungi Mang Tarsim, alamat sudah disebutkan tadi. Dan kepada warga saya khususnya Kecamatan Gedung Surian, ingat kegiatan Pak Babin ini simpan di YouTube, nanti silahkan ditonton, cuman ingat ya, nanti jangan jangan di subscribe. Nanti kalau di subscribe nanti Pak Babin terkenal, nanti jadi viral, nanti malah jadi artis, gak jadi Pak Polisi lagi. Ya kan gitu Mang ya? Ini kadang-kadang gitu, mau jadi artis sebenarnya Mang. Kita ini bukan mau jadi artis, kita hanya pengen nama kegiatan Pak Babin, kami kerjanya kayak beginilah, harus mendekat dengan rakyat, kita harus tahu keluhan rakyat, kalaupun rakyat sukses maupun dia ini, karena itu Mang, perintah pimpinan kami, Pak Polisi dari Kapolri, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, bahkan Bapak Kapolsek, bahkan Pak Kanit. Jadi menekankan kami itu harus merakyat. Polisi bukan menakut-nakuti, kayak zaman dahulu lagi katanya kan. Harus ada di tengah rakyat. Harus ada di tengah masyarakat. Di saat suka maupun duka, itu kami diwajibkan. Jadi jangan kalau adanya kedekatan gini kan, nanti ada orang nakal, orang maling, orang kan informasi lancar Mang gitu Bang ya. Ya, yang jelas begini, saya juga terima kasih nih ya. Artinya Bapak datang ke sini selain bertanya, ya mudah-mudahan jadi fasilitator ya. Fasilitator untuk yang lain, khususnya daerah-daerah lain yang ada di Gedung Surian ya. Jadi air dingin yang belum ada kegiatan ini ya, banyak sampah-sampah di kebun ya. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi, terinspirasi. Bukan masalah usahanya ya, syukur-syukur masalah usahanya. Yang jelas masyarakat mengerti bahwa sampah itu punya nilai. Sampah itu punya nilai, yes. Nah luar biasa. Jadi Mang artinya itu tadi sudah diinikan lagi, berarti kapan-kapan kita ketemu lagi di lain waktu dengan kegiatan Pak Babin. Oke Mang, terima kasih. Yuk kita dadah di sana. Halo, assalamualaikum, dadah.